Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebagaimana biasanya saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PIN, Perisai Idaman Nasional, juga PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, Claners, dan tentunya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini tamu saya agak beda dari yang lain-lain ini. Biasanya kita bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, kemudian bercanda bercindi, ketawa ketiwi dengan teman-teman pelawak kita. Dan kali ini tamu saya adalah seorang politisi yang handal. Tepuk tangan buat Ridwan Kamil. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Damang. Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Roma juga sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Saya rasa bangsa Indonesia, bukan hanya Jawa Barat, pasti mengenal yang namanya RK ini, Ridwan Kamil, karena beliau memang salah seorang gubernur yang cukup berprestasi di Republik ini. Begini Kang, yang ingin barangkali banyak diketahui oleh pemirsa ini mengenai sosok Ridwan Kamil dari sisi keluarga itu seperti apa? Ayah siapa, ibu siapa? Gimana? Tidak kenal maka tak sayang. Tak gitu. Tidak kenal maka tak aruf. Gitu ya. Saya buka dulu dengan pantun. Dari Kuitang pergi ke Cikini, di Sukabumi membeli kurma. Saya datang hadir di podcast ini semata-mata hadir untuk silaturahmi ke Bang Roma Irama. Jadi nama saya itu kenalan ya Bang, Muhammad Ridwan Kamil. Muhammad Ridwan Kamil. Tiga suku kata. Masya Allah. Mungkin didoakan Muhammad menjadi inspirasi dalam keseharian kepada Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Amanahnya, tabliknya, sidiknya, fatonahnya. Ridwan artinya diridhoi atau penjaga surga. Kamil insan sempurna, insan paripurna. Amin. Saya itu anak kedua dari 5. Masya Allah. Ayah almarhum, dosen Unpad Hukum, aktivis HMI, pendiri Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Ibu aktivis HMI juga, berjodohnya itu di HMI lah, waktu di Bandung, di kampus gitu. Nah, saya anak kedua dari 5, tapi kakak adik saya itu namanya beda sama saya rumusnya. Oh gitu. Semua diawalin dengan huruf E, diakhiri dengan zaman. Jadi
kakak Erwin Muniruzaman, adik Erik Komaruzaman, bungsu LP Nazmuzaman, kan begitu ya yang laki-laki. Saya tanya ke ibu saya, kok beda gitu ya rumusnya, apa saya diambil di jalanan gitu. Terus kata ibu saya, yang lain diberi nama oleh kami, kalau kamu diberi nama oleh kakek kamu. Spesial pakai telur. Kakek saya itu ulama di Jawa Barat, namanya Kiai Haji Muhyiddin. Kalau kiai yang makomnya sudah tinggi, suka diberi gelar Mama kalau Sunda, kalau Jawa tuh Gus. Karena nama pesantrennya Pagelaran, maka kakek saya nama lainnya adalah Mama Pagelaran. Mewariskan 9 pesantren sekarang kepada saya. Banyak orang tidak tahu saya tuh ngurus pesantren 9. Kakek saya itu ulama, dulu ulama tuh speknya 3, ilmu agamanya, fikihnya, ilmu silatnya, dan ilmu pujangganya. Ya, jadi dalam sisi fikih, karena ulama tentunya menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Karena silatnya menjadi Panglima Hizbullah. Masya Allah. Di Subang, Purwakarta, saat itu masih satu wilayah. Bertempur melawan Belanda, syahid uak saya, anak pertama, tidak ditemukan jenazahnya. Kemudian dipenjara oleh Belanda di Sukamiskin 2 kali karena perjuangannya. Ya. Kemudian diusir dari pesantren oleh DITII dulu. Kemudian paman saya meninggal oleh gerombolan PKI tahun 60-an. Jadi keluarga saya itu sudah berkorban nyawa, kebebasan. Maka wasiat kakek saya itu bela agama, bela negara. Ya. Udah betul dengan Pancasila, apalagi sila pertamanya sila ketuhanan kan, ya. Nah, itu jadi kakek seperti itu. Ibu, kalau ibu dari Tasik, dari Ciamis, kakek dan nenek ibu saya dimakamkan di kota Tasik, di Cinehel, tapi aslinya dari Panjalu, ujungnya ke Galuh, ke sejarah kerajaan Galuh. Kalau kakek saya ujungnya ke Banten, Banten ke Cirebon, Cirebon ke Syarif Hidayatullah. Ya, itu nasabnya kira-kira begitu. Rute nasabnya. Jadi saya mesantren pernah, tapi sekolah saya formal ITB. Maka saya tukang insinyur. Tapi yang beneran. Kemudian sekolah berikutnya ke Amerika. Jadi insya Allah bisalah cas-cis-cus gitu ya. Dalam membela macam-macam berbahasa Inggris. Anak saya 3 berpulang ke Rahmatullah 1 namanya Emeril Khan Mumtaz, ya, anak soleh. Tinggal 2 ya. Istri berapa tadi? Istri saya istri 1 alhamdulillah. Kalau kakek istri saya 5 ya. Tapi 4 sesuai waktu. Makanya anak kakek saya itu 23. Saya cucu ke 50 ya. Kakek istrinya 4. Ya total 5 dengan yang meninggal. Jadi tetap 4 lah sesuai syariat kira-kira. Kalau Kang Ridwan 1. Siap izin. Nah, itu kalau dari sisi keluarga, dari sisi nasab, insya Allah datang dari keluarga baik-baik, dari keluarga ulama juga. Makanya selama 5 tahun jadi wali kota, gubernur juga mengamalkan nasihat-nasihat dari orang tua. Nah, ibu saya itu karena dulunya aktivis selalu menasehati ya. Nasihatnya itu 3, Haji. 1, ingat ya anakku, kekuasaan itu niatnya ibadah. Jangan lainnya, sehingga tiap hari itu tenang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, ingat kekuasaan itu sementara, jangan macam-macam. Ada awal, ada akhir, ada pelantikan, ada pemberhentian. Jadi selama Allah kasih kekuasaan, lakukan dengan amanah.
Qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan dan kesempatan kepada yang Allah kehendaki, dan Allah juga tidak beri kesempatan, tidak beri kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Jadi sekarang saya sedang menjalani ayat Ali Imran 26 itu. Pondasi yang ketiga dari ibu saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Buat apa kamu jadi gubernur kalau nggak bermanfaat? Nah, itulah kenapa saya kerja siang malam, Sabtu Minggu atas 3 pondasi itu. Nah, umi saya lah yang menjadi penentu semua takdir saya. Saya tuh mengaji udah nyaman di Amerika dulu ya. Kan saya 5-6 tahun di Amerika. Disuruh pulang sama umi. Kalau saya dulu tolak, ya saya mungkin jadi direktur di Amerika. Tapi hidupnya hanya buat diri sendiri. Ternyata disuruh pulang, hikmahnya saya bisa ngurus 2,5 juta warga Bandung, bisa ngurus 50 juta masyarakat umat, lebih bermanfaat. Jadi dipanggil pulang tuh, kita percayalah dengan nasihat ibu ya. Nah termasuk juga di 2016 tuh saya dicalonkan gubernur sebenarnya oleh partai-partai. Semua mendukung, kecuali ibu saya. Sedih juga. Karena semua mendukung supaya saya dari wali kota saat itu maju gubernur Jakarta. Umi saya bilang nggak ada ridho, tidak diizinkan karena saya ingin kamu selesai sebagai pemimpin di Bandung. Umi tidak mau punya anak yang tidak amanah, tidak selesai. Nanti takdir Jakarta mah insya Allah datang sendiri gitu. Ya. Sudah akhirnya saya jawab tuh di akhir 2016 ke partai-partai itu. Sebagai saya taat karena dalam kegelisahan saya menemukan syariat kan, ridallahu fi ridho walidain. Tidak mungkin datang ridho Allah tanpa datang ridho orang tua. Daripada jadi anak durhaka, mending nggak nyagu begitu. Maka seminggu setelah saya menolak dengan permohonan maaf, masuklah takdir Pak Anies Baswedan sebenarnya menjadi gubernur yang kita lihat sekarang. Jadi ya itu rahasia Allah ya. Jadi banyak peristiwa takdir kita tuh sebenarnya juga dampak dari takdir-takdir orang lain yang mungkin kita tidak tahu. Nah ini satu cerita yang saya sampaikan. Nah intinya saya anak dari ibu saya, menjalani takdir sebagai pemimpin. Alhamdulillah di Bandung 400 penghargaan, di Jawa Barat 500-an, kepuasan masyarakat 90% di sana. Kenapa ke Jakarta? Salah satunya karena Jakarta sudah tidak lagi ibu kota. Dicari siapa dari golongan kami ini yang paham tata kota lah. Nah kebetulan Bang Haji saya dulu 6 tahun tuh kerjanya mendesain kota orang. Timur Tengah banyak proyek, di Tiongkok paling banyak gitu ya. Ya mungkin sudah saatnya ilmu saya diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat. Satu catatan penting Bang Haji bagi saya, jadi nggak jadi, alhamdulillah ya. Itu qadarullah yang saya jalani. Waktu saya ditinggal anak saya juga, saya pakai logika manusia nggak nemu. Kan harusnya orang tua yang pergi duluan ya. Tapi dengan syariat keimanan akhirnya saya tenang gitu. Bahwa setiap yang bernapas akan mati. Semua itu adalah ketetapan gitu kan. Ya sudah akhirnya saya menjalani hidup ini dengan ketenangan. Makanya jangan dikira apapun takdirnya Ridwan Kamil mah happy-happy aja. Kalau istilah orang Bandung mah ganteng kalem gitu. Cool. Itu aja mungkin sedikit suasana hati ya di sekarang tapi terkait dengan siapa saya. Gitu Bang Haji. Baik Ustadz. Bukan, saya bukan Ustadz. Saya arsitek. ini beliau Masya Allah, artinya intelektual yang religius ya. Memang semestinya seperti itu, bahwa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhirat kamu seakan-akan
kamu mati besok. Artinya kita melihat Kang Ridwan Kamil ini sebagai sosok muslim, insya Allah paripurna lah ya. Beliau menguasai ilmu sains sebagai tukang insinyur. Kemudian juga agamanya, akidahnya baik. Nah inilah sebetulnya tuntutan dari Islam ya. Bagaimana kita bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tidak hanya di dunia keren, di akhirat amburadul. Jadi memang idealnya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua akan seperti itu. Kang Ridwan, oke, memang nggak bisa menghindar dari dialog soal pilkada kita ini ya. Tadinya kan mau ngobrol-ngobrol biasa aja nih. Karena tadi udah ya memang kapasitas beliau kan mantan gubernur Jawa Barat, mantan wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat ya. Dengan segudang prestasi yang tadi beliau utarakan. Begini Kang, artinya Anda kan sudah confirm menjadi calon gubernur di Jakarta. Bahwa katakanlah struktur masyarakat di Jabar sama di Betawi beda, karakteristik juga kan beda. Betul. Ya. Kemudian permasalahan sosial, ekonomi, politik juga berbeda. Misalnya di Jakarta lebih terasa heterogenitas. Betul. Kemudian lebih terasa lagi kelas-kelas ekonomi ya. Kemudian kelas-kelas sosial di sini lebih terasa sekali. Bagaimana Anda akan menjadi pemimpin Jakarta yang bisa membahagiakan semua pihak, yang bisa memberikan kesempatan kebahagiaan kepada semua pihak, sehingga tidak ada yang terinjak, tidak ada yang menginjak, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Dalam arti kata bukan, pastinya kan ada jenjang-jenjang itu. Yang saya maksud berkeadilan seperti itu. Ya. Seperti apa kira-kira konsep yang antum akan laksanakan di Jakarta ini? Ya, salah satu nasihat Umi saya juga, jadi pemimpin tuh harus adil. Dan menjadi pemimpin tuh banyak syaratnya. Ya. Yang paling berat itu bab adil. Karena adil itu relatif. Kata kita adil, maaf ya, misalnya kita ke pengadilan nih. Pengadilan udah ngambil keputusan, Anda menang, ini kalah. Kata yang kalah tidak adil, kata yang menang adil. Banding. Ya, banding. Jadi nggak mudah bab adil itu. Namun saya baca syariat juga. Pemimpin itu kalau adil, masuk surganya duluan. Gitu. Apalagi saya namanya Ridwan, kan? Penjaga surga. Tapi kalau pemimpin tidak adil, maka masuk nerakanya juga duluan, nauzubillah ya. Sehingga cara adil itu satu, selalu bertanya ke ulama untuk semua urusan. Tegaknya sebuah negara oleh 4 urusan, selalu menggunakan ilmunya ulama agar lahir adilnya pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa duafa. Maka dalam bab adil dalam Islam adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Nah, dalam konsep ini artinya ibu saya mengatakan, kalau kamu mau jadi pemimpin adil, artinya dalam takarannya kamu waktunya harus lebih banyak mengurusi golongan yang membutuhkan, yaitu golongan duafa. Menengah atas cenderung bisa ngurus diri sendiri, tapi menengah bawah nggak bisa. Maka nanti saya akan banyak fokus ngurusin duafa. Terus saya dinasihati oleh adik saya, ya. Dan nasihat kan datang dari mana aja ya. Bahkan jenazah pun menurut guru saya adalah pemberi nasihat yang paling luar biasa.
Kata adik saya, jangan lupa ingat surat Al-Ma'un gitu. Ara'aital lazi yukadzibu bidin fadhalika lazi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Jadi kita tuh masih disebut pendusta agama kalau fakir miskin banyak, tetangga nggak bisa makan ya. Nah, apa terjemahan duniawinya? Satu, pasti program yang dibutuhkan warga miskin, bansos, itu harus ada. Maka program Pak Anies yang sudah bagus, saya pertahankan. Ada KJP, beasiswa, macam-macam. Itu untuk duafa. Menengah atas mah nggak perlu. Cuman saya ada bedanya juga. Saya punya program memberi bantuan usaha tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Namanya kredit kelompok. Saya sebut istilah kredit mesra. Karena saya hobi bikin singkatan. Mesra itu masyarakat ekonomi sejahtera. Gitu. Ridwan Suswono. Kan singkatannya begitu ya. Ridho Roma nggak dari situ. Makanya ini minta izin dulu. Dulu saya kasih desa teladan mobil ya. Saya pernah alhamdulillah 1000 desa miskin dalam 5 tahun saya nolkan. Yang terbaik saya kasih mobil. Nah, mobilnya namanya Maskara. Mobil aspirasi Kampung Juara gitu. Kecamatannya Antapani. Antara cinta tapi nggak wani gitu. Nah, jadi kreditnya tuh berlima. Tuh 2, 3, 4, 5. Kalau satu macet 4 tanggung jawab. Dari 500.000 buat Starbucks keliling sampai 10 juta ngewarung. Itu duafa paling bawah tuh. Terus tahun depan sekolah gratis swasta. Ya, selama ini kan gratis hanya negeri. Jadi ada program yang kita akan dorong. DPRD Jakarta juga sudah approve. 2025 di Jakarta warganya nanti sekolah gratisnya tidak hanya di negeri karena terbatas, tapi di swasta. Kita ada program dokter keliling buat lansia-lansia yang nggak bisa bergerak ke puskesmas, susah hidupnya di kampung-kampung kota, dokternya yang datang seperti Umar bin Khattab gitu. Nanti gubernurnya yang bayarin, gitu ya. Nanti ada program gubernur makan malam bersama warga seminggu sekali. Jadi saya bawa makan, ini udah saya lakukan ya, Bang Haji ya. Bawa ke tempat duafa 2 jam silaturahmi, betapa bahagia si warga duafa didatengin pemimpin kan, apalagi bawa makanan, bawa bantuan. Nanti saya suruh, camat juga begitu, lurah juga begitu, kepala dinas begitu, supaya mereka membumi ya kepada duafa. Nanti ada program renovasi rumah yang kumuh-kumuh. Dulu waktu gubernur saya kasih 20 juta. Jakarta kan mahal, mungkin 3 kali lipatnya gitu ya. Sehingga rumah hancur, rumah bedeng, rumah tenda biru apa nanti ya bisa seperti inilah kira-kira begitu ya. Nah itu contoh-contoh program untuk duafa yang akan saya prioritaskan. Selain tentunya ngurusin masalah rutin, macet, banjir, polusi yang gitu-gitu ya. Itu. Termasuk lapangan pekerjaan ya. Dan Bang Roma harus tahu kota paling stres nomor 9 di dunia namanya Jakarta. Paling stres. Ada lagunya tuh. Mungkin kurang denger musik soneta kan. Kalau denger mah nggak stres. Makanya dari stres jadi penyakit mental. Dari penyakit mental dia nanti kena gangguan jiwa. Apa yang saya lakukan? Nanti ada curhat online. Daftar dulu nanti. Kalau nggak cukup ada curhat ketemu berbentuk mobil keliling. Yang di dalamnya ada psikolog, ada psikiater, ada ustadz, parkir di balai RW, di taman, janjian kayak mobil vaksin gitu, janjian dulu. Maksudnya negara hadir, ke lansia bawa dokter, ke orang stres bawa psikolog, kan begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi konsepnya itu, jangan selalu warga datang ke negara, saatnya dirubah, negaralah yang datang kepada warga, kira-kira begitu, itu konsep rahmatan lil alamin, konsep yang proaktifnya seperti itu. Nah, saya cuman ingin warga Jakarta melihat, saya sudah 10 tahun mengurusi rakyat, kan begitu ya.
Sehingga mayoritas sudah dikerjakan. Bukan coba-coba, bukan baru akan. Hampir 60% sudah dan hasilnya baik, alhamdulillah gitu. Nah, jadi tadi dengan apapun saya ingin adil ya. Dalam waktu kredit itu saya kasih kan basisnya di rumah ibadah. Kenapa di rumah ibadah? Supaya dicuci dulu spiritualitasnya, dibersihkan. Seperti Pancasila, sila pertama dulu, baru sila kelima gitu. Setelah ketuhanan yang Maha Esanya hadir, maka keadilan juga nanti mengikuti. Karena itu bagian dari ketuhanan, perintah Tuhan juga. Sehingga kredit duafa ini nggak hanya buat muslim di masjid. Saya ngasih di orang Hindu di pura, saya ngasih buat Kristiani di gereja, sama polanya. Itu tadi adil ya. Karena saya pemimpin masyarakat, jadi semua golongan agama harus adil, etnisitas harus adil, perbedaan ekonomi harus adil. Karena adil dalam Islam kan menempatkan sesuatu tadi sesuai takaran. Nah, insya Allah jadi 5 tahun ke depan. Nah, yang paling akan berubah di Jakarta adalah saya akan melakukan penghijauan. Mungkin 3-4 kali lipat dengan jutaan pohon. Karena polusi itu adalah makanan untuk pohon. Jadi kalau pohonnya tidak ada, polusinya nggak ada yang makan. Dari CO2, Allah kan sudah kasih ilmunya. Pohon itu makan CO2, dari CO2 diolah oleh fotosintesis jadi oksigen. Lah kalau CO2 dari knalpot itu tidak ada yang makan, ya itulah kenapa kita banyak polusi. 60% penyakit di rumah sakit di Jakarta penyakit pernapasan. Makanya anak-anak jarang main di taman, takut mainnya ke mall. Kalau mall kan harus bayar. Jadi yang bahagia siapa? Yang punya duit. Terus golongan nggak punya duit, ya kasihan kan. Nah, makanya saya menanam pohon. Dengan cara apa? RW saya kasih anggaran 200 juta per tahun. Buat kekumuhan, buat penghijauan, buat kebersihan. Warga tuh pinter Bang Haji. Para politisi itu suka menganggap seolah-olah rakyat bodoh, pinter. Makanya Jakarta nggak akan beres kalau semua dari balai kota. Dengan dikasih 2.700 RW anggaran, mereka akan berkompetisi, berdiskusi, sehingga kali 5 tahun terjadilah perubahan. Itulah disebut Jakarta baru, karena sudah tidak lagi ibu kota, tapi dengan konsep-konsep yang baru. Konsep lama dari Pak Anies sampai Pak Bang Ali Sadikin tentu kita pertahankan. Tapi mohon izin, kami ingin menghadirkan hal-hal baru. Dan betul, Jakarta itu kan heterogen. Pak Jokowi gubernur dulu Solo. Pak Ahok sempat gubernur Bangka Belitung. Betul? Pak Foke Betawi, kalau kita bicara etnisitas maaf ya, pernah gubernur. Pak Sutioso kan orang Jawa. Kemudian Pak Ali Sadikin sama kampungnya sama saya, Sumedang. Ya, dari nenek saya. Jadi Jakarta memang, dan sejarah dulunya kan campur-campur. Dulu milik kerajaan Sunda, direbut kerajaan Banten. Kemudian datang VOC, bikin jadi Batavia dan seterusnya kan. Nah, jadi tuh. Yang penting mah hidup bahagia. Karena perbedaan itu sunatullah ya Pak Haji. Betul. Laki-laki dan perempuan kan sunatullahnya begitu. Itu kira-kira insya Allah. Ya udah kelar, nggak ada yang tanyain lagi. Karena gini, Bang Haji itu beda sama Najwa Shihab. Kalau Najwa Shihab saya ngomong pasti suka nyela-nyela kan, gitu. Bang Haji kayaknya mempersilahkan kan gitu ya. Jadi mohon izin kalau saya kepanjangan. Jadi memang tadi saya sengaja memberi kesempatan beliau ya, untuk katakanlah menuangkan inspirasinya seluas-luasnya ya. Sehingga kita tinggal nanti nagih janji aja. Lu kerjain kagak nih? Kan gitu. Aduh Daenon hati-hati ya. Paham. Karena kenapa saya ringan bicara tadi dengan angka, dengan program. Karena semuanya udah dikerjain Pak Haji. Maaf ya.
200 juta per RW, di Bandung 100 juta ya karena anggarannya kecil kan. Dokter keliling udah, dulu namanya Itulah ya, layak rawat. makanya beliau ngomong enak banget Iya. tentang pelincah. Emang udah dikerjain. Kredit itu udah puluhan ribu terselamatkan dari pinjol kan. Istrinya kena pinjol, bapaknya kena judol. Sementara anaknya di kamar mandi lagi mandi. Ya benar, jadi beliau santai aja kan. Ngurus Provinsi Jawa Barat 50 juta penduduk ya. Waduh. Udah COVID tuh, sudah selesai. Artinya apa yang beliau utarakan tadi, bla 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 bla. Seperti itu. Oke, ada spesifikasi Jakarta nih yang memang antum tadi sudah katakan, banjir dan macet. Oh ya, siap. Kalau menurut saya kemacetan ini satu penyebabnya. Apa tuh? Tidak ada satu regulasi yang mengatur keluar masuknya kendaraan bermotor. Jadi kalau di Singapura kenapa nggak macet? Nah ini nih mungkin bisa nggak Anda terapkan? Itu satu, orang yang tidak punya garasi nggak boleh punya mobil. Nggak boleh tuh parkir di jalan-jalan di depan rumah, nggak boleh. Mau beli mobil harus ada garasi. Mau punya mobil 2, punya garasinya harus 2. Itu salah satu yang saya tahu gitu. Yang kedua, mobil yang semakin tua mobil pajaknya semakin tinggi. Semakin tua semakin tinggi, semakin tua semakin tinggi, sehingga orang malas pakai mobil baru gitu kan, mobil lama. Nah kemudian saya nggak melihat secara nasional nih. Kita mengadakan penambahan jalan tol, jalan-jalan ditambah, tapi produk mobil nih setiap hari itu puluhan ribu per hari. Betul. Jadi ini pembuatan jalan nggak nututi gitu. Nah itu kenapa seperti itu? Apakah nggak bisa misalnya ada satu regulasi pemasukan mobil tuh dibatasi, kan ini kaitannya pasti ke ekonomi, ke devisa negara kan. Mereka kan bisa dicarikan satu solusi sehingga salah satu faktor kemacetan kan terlalu banyaknya mobil, begitu mudahnya masuk mobil tanpa ada peraturan dari jumlah keluar masuknya kayak gitu. Seperti apa tuh Pak Gubernur calon? Amin. calon gubernur. Terima kasih Ketua KPU. Latihan debat. Persis pertanyaan Ketua KPU nanti. Jadi saya punya 2 teori. Okay. Ya. Ada teori yang jarang dipraktekkan di Jakarta untuk ngatasin macet. Jadi gini, kenapa Lebaran gak macet? Kenapa pas COVID gak macet? Karena gak ada pergerakan. Sederhana. Macet itu ada pergerakan yang tidak terkelola. Kenapa manusia harus bergerak? Ingin produktif hidupnya, ke sana kerja, ke sini bisnis kan gitu, ya. Nah, jadi ngatasin macet itu yang tadi insya Allah jadi sebuah ingatan adalah mengubah dari kendaraan pribadi ya ke public transport. Itu namanya memfasilitasi pergerakan. Ya sudah, karena harus bergerak. Itu kan tadi difasilitasi sama gubernur sebelumnya. Ya, ada MRT, ada LRT, ada busway, ada apa. Nah, nanti yang saya adalah memperpanjang busway-nya sampai Bogor, kota, sampai Bekasi. Karena 3 juta orang yang tidak tinggal di Jakarta, nyari duitnya siang hari di Jakarta. Itu yang difasilitasi oleh kalau busway-nya sampai kota Bogor, sehingga nggak macet di perbatasan. Itu satu. Saya akan coba namanya waterway. Ya, pernah diutarakan Pak Sutioso tapi belum dieksekusi. Karena sungai di Jakarta ada 13. Sebelum ada peradaban padat ini, perahu-perahu zaman dulu jualan rempah-rempah itu kan lewat perahu menuju pelabuhan Sunda Kelapa. Kenapa disebut pelabuhan Sunda Kelapa? Ya karena simpul muara 13 sungai di situ, barang datang nyebar lewat 13 sungai ke Banten, ke Tarumanegara, kemana. Sejarahnya begitu. Nah, ada satu konsep yang ingin saya terapkan, yaitu mengurangi bergerak. Kalau tadi ya udah karena harus bergerak difasilitasi,
Kalau saya ingin coba mengurangi pergerakan. Caranya apa? Saya akan gilirkan work from home. Work from home. Ya, kerja di rumah. Ya. Industri media itu bisa. Industri arsitek itu bisa. Saya tanya ke lawyer, bisa Pak? Saya mah seneng. Gitu. Karena bisa lewat. Nah, jadi nggak semua harus ngantor kayak logika zaman dulu. Nanti Senin yang kerja di rumah, media Selasa apa. Gitu. Yang kedua, kenapa macet? Karena semua kerjanya di pusat. Sementara di pusat nggak ada rumah karena lahan mahal gitu. Pindahlah ke Depok kemana. Maka saya akan memperbanyak hunian di pusat buat golongan menengah bawah. Supaya tinggalnya di pusat, kerjanya di pusat. Tapi kan mahal Pak di pusat. Nah, persis. Kan nggak ada lahan. Maka nanti ngebangunnya itu di atas pasar. Ada 140 vertikal. Ada 140 pasar cuma 2 lantai. Saya pernah tinggal di Hong Kong, saya pernah tinggal di New York, saya pernah tinggal di Singapura. Itu apartemen nongkrongnya di atas stasiun, di atas pasar. Waktu saya di Hong Kong dengan almarhum Eril, saya tinggalnya di atas stasiun. Ya, jadi turun ke basement stasiun langsung kerja. Nah, itu dibanyakin. Di pinggir pusat dibanyakin kantor. Jangan kantor semua di pusat. Saya bilang Kelapa Gading banyakin kantor, TBC Matupang banyakin kantor, Meruya Jakarta Barat Kebonjeruk banyakin kantor, Ancol PIK banyakin kantor. Supaya orang selatan tinggal di selatan, kerja di selatan. Kayak Deddy Corbuzier, Pak, Bang. Deddy Corbuzier itu tinggalnya di Bintaro, studio begininya di Bintaro, nge-mallnya di Bintaro Exchange. Sebagai letnan kolonel tituler hanya sesekali ke Monas, ke Kementerian Pertahanan. Nah, kita perbanyak seperti Deddy Corbuzier. Apa yang terjadi? Pergerakan menjadi sedikit. Gabungan itu. Kalau pergerakan sedikit, maka polusi juga sedikit. Nah, jadi saya akan kombinasikan ide melobi pusat tentang kuota mobil seperti Singapura. Singapura itu nggak macet karena kuota mobil, pajak mobil tua dimahalin, kombinasi dengan ngurangin pergerakan. Kira-kira itu 5 tahun ya yang akan saya lakukan, memfasilitasi pergerakan dan mengurangi pergerakan. Mudah-mudahan macet berkurang. Ya, cukup rasional ya, cukup rasional. Oke, masalah Jakarta yang kedua kan banjir. Ya. Tapi sekarang udah jauh berkurang ya. Sejak Ahok kemudian Anies ya. Dengan sumur-sumur resapan itu kan. Udah jauh berkurang lah banjir itu. Apakah menurut Antum nih banjir masih menjadi masalah di Jakarta? Masih. Karena kenyataannya negeri semaju apapun banjir juga. Ya. Singapura banjir silahkan Google. Venice banjir silahkan Google, New York banjir silahkan Google. Jadi nggak selalu identik ya. Maka nggak boleh takabur bahwa bebas banjir. Saya nggak pernah janji begitu. Yang bisa saya sampaikan adalah insya Allah akan mengurangi banjir semaksimal mungkin. Itu masih bisa dipegang. Tapi kalau bebas banjir saya kira takabur. Nah, banjir itu terbagi di 3, Bang Haji. 1 banjir dari Bogor, 1 banjir air tumpah yang gorong-gorongnya mampet. Yang ketiga banjir karena air laut naik. Nah, 3 penyakit ini obatnya juga beda. Kalau penyakitnya air laut naik itu namanya bendungan. Yang Pak Prabowo bilang giant sea wall. Insya Allah 5 tahun ini beliau dan kami kalau terpilih akan prioritaskan nahan banjir di utara. Tidak hanya Jakarta yang kena banjir, nanti Pekalongan sampai Surabaya, maka giant sea wall-nya nanti sampai Jawa Timur. Kalau banjirnya di tengah, yang Pak Anies bagus, kita pertahankan. Cuma nanti saya geser-geser, jangan terlalu di aspal kan. Ada komplain Pak banyak jedak-jeduk oleh lubang-lubang pintunya kan begitu ya. Bedanya saya tambahi dengan biopori. Biopori itu bikin sumur resapan tapi diameternya selebar gelas ini. Dan nenek-nenek juga bisa ngebor semeter gitu kan. Jadi kombinasi sumur resapan proyek pemerintah dan jutaan biopori dikerjakan warga itu ngurangin banjir tengah istilah saya.
air yang tumpah ke tanah Jakarta. Punten Kang, biopori seperti apa? Biopori itu sumur resapan Segede gelas gini? tingginya semeter, dibornya pakai alat bor seperti tongkat, terus diputar-putar aja. Ya, terus. Nah, nanti dikasih bekas makanan, sampah-sampah organik, daun apa dan sebagainya gitu kan, untuk menggemburkan tanah supaya air mengalir lebih cepat. Nanti ditutup oleh tutup kaleng cat yang dibolongin. Nanti kaleng cat dibolongin ya, dipaku-paku, nanti airnya masuk. Serumah aja bikin 15 biopori. Digabung dengan di trotoar sumur resapan, itu udah jauh lebih luar biasa. Kenapa itu penting? Air tanah Jakarta itu menyusut karena banyak warga Jakarta nyedot ke bawah, sehingga cadangan air tuh makin tipis, makin lembek, makanya Jakarta tuh turun. Gitu. Kalau nggak dimitigasi ini bahaya gitu ya. Nah kalau dengan biopori sumber resapan, nggak semua dibuang ke laut betul, sebagian kembali ke tanah supaya cadangan air menggembung lagi. Kalau banjir selatan, Pak Jokowi dan saya sudah bikin namanya bendungan Serimahi dan Ciawi. Menurut Pak Basuki, Menteri PUPR, 30% air Bogor itu ditahan dulu. Kalau tiap banjir hujan besar, gelontorin dulu sekian jam, baru 30% dicicil. Jadi insya Allah banjir akan berkurang dengan konsep tadi. Oke, ini terakhir barangkali ya. Memang astagfirullahaladzim, mohon maaf ini pemirsa. Saya bukan karena ya. Ternyata beliau memang sangat punya kapasitas untuk memimpin Jakarta setelah memimpin Bandung, kota dan Jawa Barat. Dan sukses. Dan ternyata beliau juga dulu pernah menjadi penasehat gubernur. Betul. Pak Sutioso. Betul. Dan Pak Foke. Ketika Pak Sutioso menjadi gubernur, beliau menjadi penasehat arsitektur. Pak Sutioso di bidang apa tuh? Arsitektur. Pak Sutioso 2 tahun, Pak Foke 5 tahun. Penasihat arsitektur itu setiap ada bangunan besar mau dibangun di Jakarta, saya harus periksa dulu bersama tim gitu ya. Saya salah satu dari tim itu. Kalau jelek suruh balik lagi, kalau merusak lingkungan suruh perbaiki. Kalau bangunannya terlalu modern padahal lokasinya di Menteng, itu saya suruh dihapus, bikin bangunan yang lebih ramah kayak tetangga. 7 tahun saya begitu. Selain itu. Jadi di Pak Foke 5 tahun. 5 tahun, Pak Sutioso 2 tahun. Sama siapa lagi? Udah itu aja. Berhenti bukan karena dipecat, karena saya nyalon wali kota Bandung. Maka saya minta izin ke Pak Foke untuk berhenti gitu. Jadi saya ada pengalaman itu. Plus karena arsitek, saya banyak karya juga. Ada kalau ke Grogol ada Universitas Tarumanegara, itu karya saya. Kalau ke Kemayoran dari tol ada gerbang kayak jari putih, itu juga. Kemudian ada masjid-masjid kecil di daerah Tanah Abang. Ada sungai saya perbaiki di Rasuna Said, ada Superblok, Bakri Tower, lain-lain juga sama. Gitu. Oke, jadi beliau memang tidak asing untuk situasi Jakarta sebetulnya. Iya, insya Allah. Dan saya janji Bang Haji satu, kalau saya terpilih ya, ini penting pemirsa nih ya, saya janji ke Bang Haji, saya tidak akan begadang kalau tidak ada artinya. Tapi kalau dibutuhkan duafa, dibutuhkan buat ngatasi kriminalitas, insya Allah saya izin begadang. Karena ada artinya. Baik pemirsa, saya rasa sudah sangat holistik, komprehensif penjelasan dari Kang Emil ya. Wah, calon juara. Kelihatannya sih seperti itu, lihat kapasitas, pengalaman dan sebagainya ya tentang Jakarta. Tapi apapun itu kan tadi beliau baca ayat, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jabatan itu diberikan oleh Allah. Belum tentu yang punya kapasitas jadi kan, belum tentu.
Bisa aja di kutak-katik nggak jadi kan. Jadi ya mudah-mudahan Jakarta akan, yang bukan lagi ibu kota, akan memiliki seorang pemimpin yang betul-betul punya kapasitas yang bisa lebih memajukan, lebih memakmurkan, lebih memanusiakan warga Jakarta. Amin. Barangkali ada closing statement dari Bung Ridwan? Hanya Allah lah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Ya, tugas saya sebagai manusia hanya menjemput takdir dengan ikhtiar. Nanti kalau takdirnya datang, tugas manusia hanya satu, beradaptasi. Kalau ternyata terpilih, tentu istighfar dulu, kemudian beradaptasi, menunaikan janji. Kalau tidak terpilih, alhamdulillah, berarti Allah memberikan skenario yang lebih dengan menyelamatkan kita dengan tidak mendapatkan kekuasaan. Siapapun yang terpilih, tidak terpilih, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada di kitab ketetapan. Mudah-mudahan kalau cocok silahkan, kalau enggak juga tidak masalah. Karena bangsa ini kan sudah memilih pemimpinnya itu dengan demokrasi. Tidak semua negara memilih demokrasi. Tiongkok tidak memilih demokrasi, Arab Saudi tidak memilih demokrasi. Kita memilih demokrasi. Memang mahal sekali, ya, tapi itulah kesepakatan bangsa ini. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun mungkin ya. Berakhir pekan shopping di pasar raya sambil nonton konser Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan podcast dari saya. Saya haturkan hatur nuhun dan terima kasih. Dulu terkenal Bang Haji sama Elvi Sukaisi. Pemirsa, bahwa perlu ada saya utarakan di sini bahwa memilih pemimpin itu sebetulnya kalau dalam undang-undang kita suatu kewajiban. Bahwa ketika ada pemimpin yang memiliki untuk seorang muslim ya, siddiq, tabligh, amanah, fatanah, ada syarat ini, hukumnya wajib dipilih. Tapi namun apapun, mari gunakan hak pilih Anda. Karena kalau tidak digunakan, itu hak pilih Anda akan digunakan oleh orang lain. Dan untuk hal-hal yang mungkin akan merugikan kita semua. Oleh karena itu, gunakanlah hak pilih Anda sesuai dengan yang Anda yakini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemimpin yang terbaik untuk Jakarta. Amin Allahumma amin. Amin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ridwan, seperti biasanya kalau setelah bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Oh, singkatan. Itu ada bingkisan Roma. Oh. Nah, ini bingkisannya sarung tenun Bang Haji Roma Irama. Ini bisa buat Ini sudah kelas atas apa kelas UMKM? Ini kelas rakyat lah. Nah, kalau kelas rakyat, saya biasanya suka promosikan di Instagram. Nah, Gitu. tapi kalau udah kaya raya banget nggak bisa. Baik, Terima kasih. terima kasih.